sehat ya. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua. Amin. Jumpa lagi dengan Putri ya. Hari ini kita akan belajar PABP kelas 3, materinya tentang akidah. Kita simak materi hari ini. Ya anak-anak, materi hari ini tentang akidah, tentang Asmaul Husna. Kalian bisa buka buku Al-Islam kalian halaman 117. Masih ingat kan apa itu arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Dan Asmaul Husna itu diambil dari kitab Al-Quran. Asmaul Husna dapat kita gunakan untuk berdoa. Oleh sebab itu kita harus mengetahuinya. Tapi berdoa yang baik saja ya. Dan jangan lupa doakan juga saudaramu agar kamu didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Asmaul Husna yang pertama. Apa? Dibaca itu Arabnya Al-Adl. Al-Adil atau artinya adalah Maha Adil. Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Allah selalu adil kepada semua makhluknya. Allah menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan karena harta ataupun kekayaan. Allah hanya melihat mereka berdasarkan ketakwaannya saja. Lanjut, meneladani sifat al-adil. Kalian bisa baca di PPT-nya atau di buku kalian juga ada. Yang pertama, menyadari bahwasanya keadilan dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan. B. Husnudzon atau berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah. Lawannya husnudzon apa? Su'udzon atau buruk sangka. Kita tidak boleh ya buruk sangka terhadap ketentuan Allah. Kita harus husnudzon, berbaik sangka. Kenapa kita diberikan musibah seperti ini? Nah, kita tidak boleh berburuk sangka. Justru kita harus berbaik sangka. Oh, kita ambil saja hikmahnya dari musibah yang sedang kita hadapi. C. Bersikap adil terhadap sesama. D. Tidak membeda-bedakan dalam berteman atau ketika menolong orang lain. Misalkan ada teman kalian, itu aku tidak dekat sama dia, nggak usah aku tolong lah. Aku tolong yang dekat sama aku aja. Tidak boleh seperti itu. Kita harus adil ketika menolong orang lain. Lanjut, Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Adim, artinya Maha Agung. Sifat-sifat Allah yang agung dan mulia ini tidak mungkin bisa disamai oleh sifat-sifat manusia yang dimiliki manusia. Keagungan Allah itu sifatnya abadi dan tidak mengenal batas. Sedangkan keagungan dan kemuliaan manusia sifatnya sementara dan terbatas. Meneladani sifat Al-Adim. Yang pertama, selalu meyakini kebesaran dan keagungan Allah. 2. Selalu memuji dan mengagungkan nama Allah. 3. Menyadari bahwa manusia tidak boleh sombong, karena hanya Allah sajalah yang maha agung. Yang keempat, menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Asmaul Husna yang ketiga, Al-Mumit, artinya maha mematikan. Menciptakan dan menghidupkan ciptaannya sangat mudah bagi Allah, apalagi membuat ciptaannya mati atau hancur, karena memang Dia yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Nah, berarti manusia itu pasti mengalami mati, karena Allah lah yang maha mematikan.
Meneladani sifat al-mumit. Yang pertama, selalu ingat bahwa manusia tidak hidup selamanya. Kematian pasti akan datang. B. Memanfaatkan waktu untuk beramal soleh. C. Memanfaatkan waktu luang untuk berbuat baik dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. D. Menjauhi semua perbuatan tercela. Lanjut, Asmaul Husna yang keempat, Al-Hayyu, artinya Maha Hidup. Allah itu tidak tidur. Dia selalu mengurusi umatnya dan mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Dan semua kehidupan makhluk di bumi ini tergantung kepada Allah. Allah tidak akan mati meskipun hari kiamat telah tiba. Allah satu-satunya yang akan hidup pada saat itu. Saat kapan? Saat kiamat. Nah, meneladani sifat al-hayyu. Selalu ingat bahwa manusia tidak hidup selamanya. Kematian pasti akan datang. Yang kedua, memanfaatkan waktu hidup di dunia untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela. Yang ketiga, menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maaf ya, itu salah ketik. Yang keempat, selalu berkarya. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Qayyum atau Maha Mandiri. Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Allah yang mengurusi umatnya dan mengatur semua yang ada di dalam semesta ini tanpa memerlukan bantuan dari makhluknya. Karena Allah bersifat mandiri. Meneladani sifat al-qayyum. Melakukan sesuatu secara mandiri. Misalnya apa? Misalnya menyiapkan keperluan sekolah sendiri, mengerjakan tugas sendiri, atau membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, kalian harus belajar jadi mandiri, ya. Tidak apa-apa nyuruh mama atau nyuruh ayah. Semua harus dikerjakan secara mandiri. Yang kedua, menjauhi sifat bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, harus saling tolong-menolong dengan sesama. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri selamanya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Paham ya anak-anak? Lanjut tugas untuk kalian. Tugasnya ada di halaman 125. Kalian menggambar satu buah kaligrafi dari salah satu Asmaul Husna. Jadi kalian pilih salah satu Asmaul Husna, kemudian digambar. Kalian bisa memilih Al-Adil, Al-Adim, Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum. Terserah kalian bebas pilih yang mana. Gambarnya digambar di selembar kertas gambar atau kertas HVS. Kalian juga bisa milih kertas gambar atau kertas HVS, bebas. Setelah digambar, kalian warnailah dengan kreativitas kalian masing-masing. Lalu dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas ya. Nah, anak-anak, itu tadi materi untuk hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan tinggalkan sholat lima waktunya, dan tambah hafalan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan.